Apa itu saham? Saham adalah surat yang menjadi bukti seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Seseorang yang memiliki saham memiliki hak atas sebagian aset perusahaan. Sebagai contoh, jika perusahaan menerbitkan 1000 lembar saham dan seseorang memiliki 200 lembar saham di perusahaan tersebut, maka orang tersebut sebenarnya memiliki 20% kepemilikan aset di perusahaan tersebut. Pemegang saham mayoritas akan memiliki hak kendali atas suatu perusahaan. Dan selanjutnya, segmen saham dalam perusahaan. Saya mengambil saham PT Bursa Efek Indonesia. Pelaksanaan perdagangan, segmentasi pasar dan penyelesaian transaksi. Segmen pasar ada pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Pasar reguler dan pasar tunai, penawaran jual dan atau permintaan beli yang telah dimasukkan ke dalam ZNIC diperoleh oleh ZNIC dengan memperhatikan prioritas harga. Permintaan beli pada harga yang lebih tinggi memiliki prioritas terhadap permintaan beli pada harga yang lebih rendah, sedangkan penawaran jual pada harga yang lebih rendah memiliki prioritas terhadap penawaran jual pada harga yang lebih tinggi. Dan selanjutnya prioritas waktu. Bila penawaran jual atau permintaan beli diajukan pada harga yang sama, ZNIC memberikan prioritas kepada permintaan beli atau penawaran jual yang diajukan terlebih dahulu. Dan selanjutnya pasar negosiasi. Perdagangan efek di pasar negosiasi dilakukan melalui proses tawar-menawar secara individual atau negosiasi secara langsung antara anggota bursa atau nasabah melalui satu anggota bursa atau nasabah dengan anggota bursa. Selanjutnya, hasil kesepakatan dari tawar-menawar tersebut diperoleh melalui ZNIC. Dan selanjutnya yang mempengaruhi naik turunnya saham. Ada sejumlah faktor yang mendasar yang dapat mengakibatkan harga saham naik ataupun turun. Secara umum, faktor-faktor tersebut diklasifikasikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam perusahaan, sementara faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar perusahaan. Faktor ini bisa dibilang sulit diatasi. Contohnya, adanya masalah-masalah berkaitan dengan ekonomi makro. Dari kedua faktor tersebut, faktor eksternal lebih dominan dalam mempengaruhi harga saham. Dan selanjutnya, istilah dalam saham, HK atau HQ. Istilah HK atau hajar kanan ini merupakan strategi investor dalam membeli saham dengan masang harga tertinggi di dalam offer atau antrian jual, supaya probabilitas mendapatkan saham yang diinginkan lebih besar. Sebaliknya, HQ atau hajar kiri adalah strategi investor untuk memasang harga rendah pada kolom bid atau antri beli, supaya segera mungkin terjual dengan harga rendah. Dan kemudian istilah dalam saham yaitu bullish adalah istilah yang dipakai oleh perusahaan untuk menyebut harga saham dengan yang mengalami peningkatan dalam beberapa saat ini. Sering dikaitkan juga dengan tren naik suatu saham dalam periode tertentu. Sebaliknya, bearish merupakan istilah yang digunakan untuk saham yang mengalami penurunan saham dalam beberapa saat.
Dan kemudian nabung di bank versus bagi saham. Nabung di bank versus nabung di saham. Menabung di bank dan di saham sama-sama aman. Menabung di bank memiliki keuntungan yang terletak pada sistem keamanan, yang mana uang yang kita miliki tidak akan dicuri oleh orang lain. Walaupun ada terjadi aksi kejahatan, maka pihak bank akan menanggung semua kerugian tersebut. Keuntungan menabung di bank lebih kecil ketimbang di saham. Dari segi keuntungan, menabung di bank memiliki imbal hasil yang lebih kecil ketimbang menabung di saham. Walaupun terkadang ada juga beberapa jenis investasi bank yang menarik untuk dicoba dengan imbal hasil yang cukup besar. Tapi tetap saja lebih menguntungkan menabung di saham, karena saham memiliki fluktuasi yang besar. Itulah kenapa imbal hasilnya juga besar. Sedangkan menabung di bank tidak ada fluktuasi nilai tabungan. Menabung di bank resikonya kecil, sedangkan di saham resikonya besar. Dalam hal resiko, menabung di bank resikonya relatif kecil. Hal ini dikarenakan instrumen investasi yang mereka tawarkan terbilang rendah risiko. Mereka hanya menyimpan uang nasabah dengan sedikit bunga, dan bunga bank tersebut juga dihitung berdasarkan banyaknya jumlah tabungan Anda. Begitupun jika tabungan Anda besar, maka bunga tabungan Anda pun besar. Terus, menabung di bank, kita hanya menjadi nasabah. Tapi kalau di saham, kita jadi investor. Jika kita menabung di bank, kita secara langsung akan menjadi seorang nasabah dari bank tersebut. Tetapi, berbeda halnya jika kita menabung di saham. Jika kita menabung di saham, kita akan menjadi seorang investor, sekaligus pemilik perusahaan. Inilah keuntungan dari menabung di saham. Menabung di bank hanya akan mengamankan uang kita, tetapi jika menabung di saham, kita akan mendapatkan keuntungan lain. Selanjutnya, menabung di bank. Uang tergerus oleh inflasi, tapi kalau di saham, ada besar kemungkinan tidak. Keuntungan menabung di bank dibandingkan menabung saham selanjutnya adalah terletak di inflasi, yang mana menabung di bank akan membuat uang Anda menjadi tergerus oleh inflasi. Hal ini besar kemungkinan terjadi jika tabungan Anda masih kecil. Walaupun begitu, sekarang bank sudah melakukan inovasi instrumen investasi lainnya. Hal ini bertujuan untuk menekan inflasi dari dana nasabahnya. Bahkan sekarang pihak bank juga telah memainkan dana nasabahnya ke saham. Tetapi kalau kita menabung di saham, kita akan memiliki kemampuan untuk menghadapi inflasi. Dengan catatan saham yang kita investasikan tersebut bagus, bukan saham gorengan maupun saham kelas teri yang resikonya besar tapi kemungkinannya belum pasti. Dan
Cukup sekian.
biji akun